Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di podcast Healthy Generation Project, sebuah program yang membahas pentingnya gaya hidup sehat pada masyarakat, khususnya di generasi muda. Perkenalkan, nama saya Anjar Pribadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pola hidup sehat dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu kehidupan sosial, kehidupan sehat dan sejahtera. Saat ini kita hidup di era digital yang serba cepat. Banyak aktivitas dilakukan secara online, yang mana hal tersebut tanpa kita sadari membuat gaya hidup kita menjadi kurang sehat. Mulai dari kurang bergerak, pola makan tidak teratur, hingga kurang tidur. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam lagi, hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Halo Mbak Siska. Halo. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di podcast ini. Semoga podcast ini kita bisa menjadikan suatu ilmu ataupun suatu manfaat bagi masyarakat di luar sana. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan aktivitas Mbak Siska saat ini. Oke. Halo semuanya, saya Siska Kusumawardani. Saya seorang mahasiswa dan salah satu karyawan juga di salah satu PT di Karawang. Terus aktivitas saya selain menjadi karyawan, saya mahasiswa. Oke. Ya, oke. Tapi kalau untuk Mbak Siska sendiri, Ya. di luar kehidupan kegiatan mahasiswa maupun bekerja, mungkin di sela-sela waktu libur itu, apakah Mbak Siska ini sudah melaksanakanlah olahraga atau kehidupan sehat? Ya, sudah dong tentu. Mantap sekali. Baik ya, kita langsung saja ya masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh, Pak. Menurut Mbak Siska nih, seberapa penting sih gaya hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, gaya hidup sehat bagi saya itu sangat penting banget, karena kalau kita sudah melakukan gaya hidup sehat, aktivitas produktivitas kita bekerja itu bisa makin lancar, bisa jadi semangat. Oke. Terus gak gampang lelah dan kualitas hidup jadi lebih oke. Wis. Lalu sih bagaimana sih Anda melihat tingkat kesadaran masyarakat kita saat ini terhadap pola hidup yang sehat? Sebenarnya di sekitar saya ya Pak, semuanya sudah sadar akan kesehatan ini. Cuma memang kadang-kadang suka gak konsisten, jadinya mungkin tadinya mau memulai jadi gak jadi lagi. Oh gitu. Ya, mungkin Iya. dia hari ini, minggu ini kan mau olahraga nih, minggu depan Iya, enggak gitu. konsisten lagi Iya, ya. nggak konsisten. Terus menurut Mbak Siska nih, Ya. apa saja sih kebiasaan yang tidak sehat yang sering terjadi di kalangan generasi muda? Karena mungkin sekarang kan eranya digital ya Pak, jadi Oke. kita tuh seringnya scroll TikTok, Nice. Instagram, Oke. jadi kita ya mager lah buat olahraga. Dan adanya ngopi kan sekarang udah jadinya ya untuk olahraga nanti dulu deh gitu. Oke, berarti istilahnya ya kaum rebahan lah. Iya, gitu ya. udah scroll, udah rebahan, udah. Iya, udah. Oke. Terus apa sih faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hidup sehat? Karena sekarang sih kurang edukasi. Terus masyarakat kita lebih tertarik ke hal-hal yang viral daripada yang sehat lah gitu. Oke. Jadi dari situ ya, apakah ada ya dampak jangka panjang dari gaya hidup yang tidak sehat nih, khususnya tuh bagi generasi muda lah gitu kan?
tentu pasti. Yang pertama, dari kita scroll TikTok aja kan udah berbahaya bagi mata kan, Pak. Iya. Terus kita makan makanan yang gak sehat, junk food. Terus kita minum yang mungkin gulanya banyak. Jadi mungkin itu efek jangka panjangnya akan membuat kita diabetes. Wah, ngeri juga ya. Takut banget. Terus kalau menurut Mbak Siska nih, apakah kesehatan mental itu juga menjadi bagian penting dalam gaya hidup sehat itu? Oke. Penting karena kesehatan mental juga mempengaruhi kesehatan fisik. Karena kalau mentalnya udah kena, biasanya orang tuh jadi malas berbaur dan lebih inginnya tuh menyendiri. Oh gitu ya. Iya. Memang itu banyak yang terjadi ya di sekitar kita ya sekarang ya. Banyak. Terutama generasi muda ya. Iya. Oke. Banyak, Ya. Pak. Ini menarik ya, menarik nih. Menarik. Mbak Siska menarik nih ya. Lalu kalau menurut Mbak Siska nih, bagaimana sih peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat di lingkungan masyarakat lah gitu? Oke, mahasiswa sebenarnya kan punya peran besar ya untuk masyarakat, bisa mengedukasi. Cuma kadang mungkin beratnya di elemen masyarakatnya. Kadang kan ada yang bisa menerima gitu aja kan tanggapan dari mahasiswa, kadang juga ada yang terbuka gitu. Jadi harus tujuannya harus pas lah gitu, tepat gitu ya. Sebelum kita memberi edukasi supaya kitanya nggak langsung tertolak. Oke. Nah terus kaitannya dengan Pancasila gitu ya. Bagaimana sih nilai-nilai Pancasila nih menurut Mbak Siska nih ya, seperti gotong royong maupun kepedulian sosial itu dapat diterapkan itu dalam kampanye kesehatan yang ada sekarang ini? Nilai gotong royong dan kepedulian sosial sangat relevan dalam kampanye kesehatan. Karena kan dalam kampanye kita mengumpulkan orang gitu ya Pak. Ya di situ kita bisa saling sama-sama bergotong royong, saling mengingatkan mungkin tentang dampak ini. Oh iya. Terutama kalau pada saat gotong royong kerja bakti kerja bakti di lingkungan ataupun CFD mungkin bisa kali ya? ya? Bisa. Iya, karena berbaur Karena gitu ya. Iya betul, banyak. Terus kalau misalkan kita kaitkan dengan solusi ya, menurut Mbak Siska nih, program atau kegiatan seperti apa sih yang efektif gitu kan untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat? Kita mungkin bisa dimulai dari yang tadi Pak, CFD. Ngasih kayak brosur, yuk kita hidup sehat gitu. Mungkin dimulai dengan minum air putih 2 liter sehari gitu. Kalau misalkan di lingkungan pekerjaan gitu Mbak Siska? Kalau di lingkungan pekerjaan sendiri alhamdulillah ya, karyawannya udah sadar akan kesehatan. Iya, karena kita disediain air minum di setiap unit kerja gitu. Jadi kita pasti ingat gitu untuk minum. Oke. Terus bagaimana sih kampanye sederhana itu dapat mendukung pencapaian yang SDGs nomor 3 ini, Mbak Siska? Oke. Kampanye kecil yang tadi kita lakukan itu akan berkontribusi karena meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke. Baik Mbak Siska ya, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini atau acara ini ya, saya ingin menanyakan sih 2 pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Siska ya. Boleh. Apa sih pesan Mbak Siska nih untuk generasi muda terkait pentingnya hidup sehat? Pesan saya untuk generasi muda, kita harus mulai menjaga kesehatan dari sekarang ya, mumpung kita masih muda kan karena kita salah satu aset untuk masa depan. Untuk penerus kan bapak-bapak. Dan terus kita juga harus mulai dari hal-hal kecil seperti tidur yang cukup, makan makanan sehat, minum yang banyak, dan jangan menunggu sakit baru kita mau mulai olahraga gitu Pak. Oke, berarti ya pencegahan lah ya. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Terakhir Mbak Siska ya. Iya. Apa sih harapan Mbak Siska nih terhadap masyarakat Indonesia ke depan dalam menerapkan pola hidup sehat? Harapannya sih semoga masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Terus bukan hanya kebutuhan saat sakit. Saya juga berharap pola hidup sehat ini
bisa menjadi kebiasaan sehari-hari. Bukan sekedar tren sesaat, misalkan orang lagi viral gitu Ah. Pak, padel ikutan, ikut ya padel. jangan kayak gitu Tapi ya. kalau udah nggak padel lagi, Iya, udahan gitu, gitu ya ya. olahraganya selesai. Oke. Nah, masyarakat juga diharap lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, pola makan seimbang, serta kesehatannya supaya lebih bugar untuk kedepannya, gitu Pak. Oke Mbak Siska ya. Ya. Baik Mbak Siska ya. Terima kasih banyak Iya, kepada siap. Mbak Siska ya atas waktu dan juga insight-nya yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Baik teman-teman ya, dari perbincangan ini kita bisa belajar bahwa hidup sehat itu bukanlah sesuatu yang sulit apabila memang kita berniat untuk mengerjakannya. Iya. Memang tapi membutuhkan suatu konsistensi dan suatu kesadaran dari diri kita sendiri ya. Mulailah mungkin dari langkah kecil ya, seperti ya menjaga tadi pola makan, Iya. rutinitas yang hidup sehat, rajin olahraga, dan juga yang paling penting itu menjaga kesehatan mental, terutama Iya. pada situasi saat ini. Iya, betul. Kita sudah bisa berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan juga sejahtera. Sebagai generasi muda juga kita memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk mengajak lingkungan sekitar hidup lebih sehat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin akhir kata dari saya, Mas Siska, dan juga teman-teman semua, sehat itu memang mungkin bukan pilihan ya, tetapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik. Saya Anja pribadi mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Siska. Iya. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton podcast ini dan semoga mendapatkan manfaatnya untuk kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Siska ya. Sama-sama Ya, Pak. Mbak. Iya. Kepada teman-teman, dadah. Dah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.